bagaimana program dari pemerintah saat ini terutama dalam visi Astacita juga memberikan multiplier efek kepada masyarakat dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Pak Caikal, melihat realisasi dalam 1 tahun terakhir, bagaimana analisis Anda terkait dengan penyerapan dan juga kualitas dari belanja negara? Tes, dengar nggak Mbak? Kedengeran Pak, silakan. Iya, pertama-tama mungkin saya sendiri nih Mbak di antara para menteri gitu ya. Yang tentu saja kita LPM ini lebih independen gitu ya, lebih objektif memandang permasalahan gitu ya. Bukannya pesimis ya Mbak, tapi objektif. Pertama-tama mungkin pertumbuhan ekonomi. Kalau dalam teorinya pertumbuhan ekonomi ini hanya bisa diciptakan gitu ya melalui pertambahan nilai tambah gitu. Jadi harus ada value added. Kalau kita lihat program-program pemerintah gitu ya sampai saat ini atau mungkin di kuartal kedua gitu ya, kita baru melihat adanya pergeseran saja gitu, pergeseran dari aktornya gitu kan. Jadi aktor ekonominya bergeser, mungkin ada aktor-aktor baru gitu ya yang menyediakan kegiatan ekonomi termasuk MBG. Kemudian juga mungkin nanti Koperasi Merah Putih itu juga pergeseran mungkin ya yang mungkin masih belum terlihat gitu ya penciptaan nilai tambahnya justru kan bukan geser aja tapi juga apakah ekonomi mengalami pertambahan nilai atau tidak gitu ya. Nah saya pahami memang sangat bagus gitu ya pertumbuhan didorong di pedesaan gitu ya Pak ya. Saya sangat apresiasi gitu ya. Tetapi dalam arti saya harus pakai tetapi lagi gitu ya. Dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi 8% kan yang memang kita ingin capai gitu ya. Kalau kita lihat apakah memang pertumbuhan dari sektor-sektor tadi ya, sektor-sektor dari pedesaan gitu ya, pertanian, kemudian dari MBG itu cukup gitu ya untuk menjadi mesin pertumbuhan gitu. Karena dalam arti kita lihat selama ini yang terjadi adalah pengalaman-pengalaman negara yang berhasil keluar dari middle income trap itu selalu antara dari sektor pertanian kemudian ke manufaktur, ke industri, kemudian ke sektor jasa gitu Mbak Jessica. Nah kalau kita lihat kan berarti program-program pemerintah ini belum terlihat gitu, bukannya tidak terlihat ya, saya belum melihat gitu ya. Adanya kemudian tadi ya Pak Dadan udah bilang sih ya adanya industri-industri baru dan sebagainya gitu ya. Saya belum lihat apakah memang ini juga bisa mendorong industri manufaktur Indonesia gitu, program-program pemerintah. Karena bagaimanapun juga kontribusi dari sektor manufaktur Indonesia itu tertinggi di tahun 2000-an ya, 2001. Dan ketika itu Indonesia baru mungkin di bawah $1.000 per kapita gitu. Dan itu terlalu rendah dalam arti bahwa kita udah berada di puncak kontribusi industri manufaktur, padahal dolar income kita, per kapita kita masih di bawah 1.000 gitu. Nah itu yang disebut dengan deindustrialisasi dini. Jadi sebenarnya kontribusi manufaktur itu bisa menurun, boleh menurun kalau kita sudah cukup besar income per kapitanya. Gitu. Kalau Korea terjadi di sekitar 6.000-an gitu ya. Bahkan Korea masih stabil kontribusi manufakturnya. Polandia yang sekarang berhasil keluar dari middle income trap itu sekitar 3.000 US dollar. Nah ini memang bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi bisa pergi ke meningkatkan di sektor manufaktur. Dan itu kayaknya memang tren atau path yang memang dialami oleh negara-negara ini. Ada yang bilang kita mau langsung ke sektor jasa gitu ya. Jadi boleh nggak sih negara berkembang seperti kita lompat gitu dari biarin aja produksi manufakturnya turun gitu ya, tapi jasanya meningkat. Nah kalau jasa-jasa yang memang kita ingin gitu ya untuk mendorong pertumbuhan, sekali lagi adalah jasa-jasa yang bernilai tambah tinggi gitu. Jadi value added kembali kan, value added itu penting. Nah dalam arti bahwa kalau kita lihat jasa-jasa di Indonesia ini belum bernilai tambah tinggi Mbak. Ini baru sektor perdagangan lebih banyak malah justru ya. Okay. Sektor perdagangan yang memang bukan value creation gitu. Jadi mungkin itu ya kita pengen sekali sebenarnya secara konseptual saya memahami ya betapa indahnya gitu ya. MBG bisa meningkatkan rantai produksi misalnya gitu ya. Tapi itu memang
di data-data kami belum terlihat gitu ya Mbak ya, adanya penciptaan industri baru gitu. Kemudian kalau untuk APBN ya Mbak Jessica, APBN itu punya 3 fungsi. Ini pasti udah pada hafal ya Bapak Menteri ya. Ada alokasi, fungsi alokasi, ada fungsi distribusi, kemudian ada fungsi stabilisasi. Jadi ada 3. Nah memang selama pemerintahan, kalau saya pribadi menilai ya, ini bukan dari LPM ya. Saya menilai bahwa selama ini mungkin kebijakan fiskal dan moneter ini terlalu prudent. Lebih aneh kan, terlalu prudent. Jadi terlalu hati-hati menurut saya. Ini personal view ya. Bagaimana jadi kita leaning towards stabilization rather than growth, itu benar. Jadi selama ini kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal mungkin lebih pengen lebih stabil saja gitu dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya apa ya? Misalnya ya berarti kita masih punya, kalau kita lihat ya inovasi-inovasi atau regulasinya untuk fintech industri gitu ya. Itu kan sangat hati-hati kan, OJK hati-hati, BI hati-hati, kemudian juga fiskal prudensi juga sangat dijaga gitu ya. Ya wajar saja karena bagaimanapun juga kita sudah mengalami namanya krisis ekonomi itu Mbak tahun 97-98. Kemungkinan kita agak traumatis dengan adanya krisis tersebut. Karena terlalu traumatis sedemikian sehingga kita harus jaga benar nih, hati-hati gitu. Jadi pada akhirnya mungkin terlalu prudent. Nah saya agak cukup bahagia melihat perkembangan mungkin agak lebih ke mana ya, lebih ngambil resiko gitu ya. Terutama mungkin Menteri Keuangan yang baru ini kan Pak Purbaya gitu ya. Sedikit banyak agak sedikit berubah gitu. Mungkin prudensinya mungkin agak sedikit longgar gitu ya. Memang sesuai dengan misi Pak Prabowo untuk mendorong pertumbuhan gitu. Tapi saya sedikit khawatir, selalu pakai tapi Pak. Tapi selalu ada tapinya ya. Selalu saya khawatir cukup bahwa dari sisi terlalu prudent, saya khawatirnya malah terlalu risk takers gitu. Atau terlalu nggak tahu ya mungkin apakah ini benar atau enggak, terlalu risk ignorant gitu khawatirnya. Tapi kalau saya lihat sampai saat ini sih enggak nih Mbak gitu ya. Dan ini menurut saya sih cukup penting ya bahwa kita kalau memang untuk ingin bertumbuh kita butuh mengambil resiko gitu kan Mbak ya. Kalau investasi ya kalau mau dapat lebih banyak no pain no gain gitu kan sebenarnya. Tapi tetap aja memang kita harus lebih banyak berhati-hati juga sedikit lah, jangan terlalu ekstrim dari prudent sampai kemudian jadi terlalu risk takers gitu Mbak. Nah kalau dari sisi alokasi, stabilisasi dan kemudian distribusi, fungsi ini kalau dilihat di mana ada pertumbuhan ya Mbak ya. Fungsi APBN 3, tapi nggak ada pertumbuhan gitu. Nomor 4, adanya alokasi, distribusi, stabilisasi. Nah sebenarnya ada di sisi alokasinya Mbak. Bagaimana kemudian APBN ini harus bisa dialokasikan ke sektor-sektor yang memang produktif gitu. Nah ini pertanyaan kita, apakah memang alokasi APBN kita ini sudah kepada sektor-sektor yang produktif, termasuk mungkin tadi industri, kemudian inovasi, research and development dan sebagainya. Mungkin demikian dari saya Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.